Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonet Apalapa. Nah, teman-teman semuanya, udah beberapa hari kita nggak bikin konten. Sekarang kita bikin konten lagi, dan hari ini akan kita bikin konten 4 unit lagi. Ya. Salah satunya nanti akan kita kirim ke Medan yang warna pink, dan kemudian nanti ada juga warna putih yang akan kita kirim ke Aceh, dan juga nanti ada yang warna hitam, dan juga ada warna hitam lagi akan kita kirim ke Papua. Pokoknya banyak banget pemesanan di bulan ini lagi kita on progress. Semuanya grand total di 38 unit. Semuanya lagi kita progress step by step, satu persatu. Rata-rata semuanya yang order di bulan ini kebanyakan itu unit full upgrade. Kalau di bulan kemarin banyaknya yang beli itu pakai yang 88 juta rupiah yang sempat viral di TikTok saya itu. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita bahas. Ini sebenarnya upgrade-nya upgrade bertahap. Dulu beliau belinya unit masih standaran banget. Jadi beliau tuh dulu duitnya itu masih ngepres banget. Cuman beli unit standar aja 67.500.000 ya. Di saat zaman Covid, kalau nggak salah di tahun 2021 ya, 2021 beli standaran, belum belum terpasang pelek dan segala macam, belum ada body kitnya. Jadi beliau ini benar-benar sabar banget. Yang penting fungsi bukan beauty. Jadi tidak memaksakan untuk membeli mobil kredit. Jadi dulu beli mobil itu ada duitnya 70 juta, ya udah yang dapat seperti apa 70 juta rupiah. Akhirnya dapat yang tahun 2013 masih standaran, dan jok juga masih belum kita custom. Nah, ini kemudian beliau ada sedikit dana dan merestorasi kembali mobilnya menjadi mobil baru lagi. Tadi rencananya beliau mau jual dan mau ganti ke mobil yang baru. Kata saya percuma. Mending mobil yang ada aja diservis lagi, diperbaikin dan di-upgrade semuanya. Kalau misalnya kita sudah restorasi pasti ganteng, daripada kita jual lagi terus rugi, terus kita harus nambah lagi. Mending mobil yang ada di-restorasi lagi dan sehingga jadi bagus lagi. Dan pajaknya juga tetap, kalau misalkan teman-teman beli yang mobil yang terbaru sekarang kan pajaknya pasti lebih mahal. Ini pajaknya kan murah banget. Kalau mobil yang 2013 terus masih atas nama PT ya kurang lebih pajaknya sekitar 2 jutaan. Ya, ini apa saja yang dipasang, teman-teman akan kita bahaskan di video ini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Autonet Apalapa. Kita bahas aja apa aja yang dipasang. Di bagian depannya, di sini kita bikin simple aja, nggak terlalu ramai bagaimana yang banyak pemesanan dari teman-teman lainnya. Kan kebanyakan dikasih alis running, tapi enggak, jadi dananya benar-benar di float. Untuk di bagian lampu depan kita kasih headlampnya ini yang punya Frojinya, punya B-board yang kita pasang. Dan ini kita bikin dengan konsep ala-ala JDM. Jadi dia nggak pakai alis running di bagian samping terlalu rame, tetap kita bikin simpel bagaimana dengan mobil yang keluaran dari baru ya, dengan konsep-konsep sporty. Di sini kita kasih dengan warna kuning, dan di situ juga kita cat dengan warna oranye. Dan untuk di bagian headlampnya ini berbeda dengan headlamp yang biasa kita pasang. Ini kita kasih penyanyi B-board, jadi itu gede banget untuk di bagian Frojinya, dan tembakan di malam harinya sudah pasti itu jernih dan bersih banget. Dan kita kasih dengan cincinnya ada kebiru-biruan, dan untuk ringnya kita kasih punyanya BMW. Rata-rata kalau misalkan yang B-board ini dipasang di mobil Kijang Innova, kalau enggak yang di mobil Fortuner. Cakep, benar-benar terang ya. Kalau misalkan yang bilet yang biasa, kebanyakan dananya itu sudah kebuang, kepasang di bagian alis running dan segala macam bla 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 lah. Kalau ini dia semua dana yang buat kita nggak pakai alis-alis running, semuanya kita upload untuk bagian Frojinya saja. Jadi benar-benar cakep jadinya. Dan di sini sudah kita pasang dengan chrome kan. Kalau misalkan aslinya dia cuman grill model plastik, ini sudah kita ganti dengan chrome. Dan ini juga kumisnya kita pasang yang chrome juga, dan dudukan plat nomor. Dan kemudian di sini kita kasih dengan body kitnya yang tiada di Malaysia, karena kan beliaunya tinggalnya di daerah BSD, daerah komplek BSD. Polisi tidurnya itu tinggi-tinggi banget. Jadi beliau minta saran kepada saya, Om lebih bagus pakai body kitnya apa, tetap kelihatan sporty tapi tidak terlalu gondrong ke bagian bawahnya, supaya saya bisa tiap hari memakai mobil ini operasional berangkat kerja. Nah, saya menyarankan lebih bagus pakainya body kit yang TR di Malaysia, dia tetap kelihatan besar. Kalau misalkan TR di Sportivo kan body kitnya dia kecil saja ya, jadi nggak panjang seperti gini, jadi kelihatannya benar-benar sporty. Dan di sini ada aerodinamikanya. Fog lampnya kita kasih dengan warna LED LED, jadi keren banget seperti ala-ala mobil masa depan. Kemudian di bagian sampingnya ya, ini semuanya full kita restorasi di Autonet Apalapa. Nah, kemudian di bagian sampingnya, kalau misalnya kaca film ini memang sudah ada bawaan dari dulu beli ya, tahun 2021. Ini unitnya 2013. Kalau misalkan sekarang 2013 kita udah nggak ada, udah habis. Adanya paling 2014 juga. Ya kalau misalkan teman-teman mau beli juga kita harus inden dulu, karena unitnya memang harus benar-benar kita sortir ya. Khususnya untuk pembeli online. Jadi kita sortir dulu kalau memang benar-benar mesinnya sehat, dan bagian rangkanya, bodi-bodinya, ruang-ruang mesinnya kalau misalkan bagus, baru kita sarankan untuk kita jualkan ke teman-teman yang misalkan secara online. Kita harus benar-benar amanah ya. Karena itu adalah salah satu kepercayaan yang terbesar oleh customer-customer yang ada di seluruh Indonesia. Orang-orangnya kan rata-rata nggak bertemu langsung dengan saya, jadi cuman hanya lihat konten saja, video call atau WA chat, langsung booking, dan unitnya kita pilih, kita sortir, dan kemudian kita upgrade sesuai konsep yang diinginkan oleh si pembeli.
Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya di sini benar-benar kita kasih dengan ala-ala JDM. Kenapa? Di sini peleknya kita kasih dengan punyanya Kranze ya. Ini pelek bekas kita pasang dan juga ban bekas ya, supaya ya dengan budget yang minim juga, supaya mobilnya kelihatan juga dengan sporty dan keren ya. Jadi kalau misalkan sudah konsep seperti ini, kita parkir di tempat-tempat parkir yang ada mobil mewahnya, ya udah nggak kalah lah, masih oke lah ya, masih bisa diadu untuk tampilannya ya. Nah, peleknya di sini kita kasih punyanya Kranze bekas, tapi masih kualitasnya masih cakep nih teman-teman, lihat aja. Dan bannya juga di sini kita kasih yang bekas. Di sini dia kalau misalnya untuk Vios Gen 3-nya 1500 cc dia bautnya 4 ya. Nah, jadi kalau pelek ini dia bisa dipakai untuk yang pelek 5 ataupun yang 4. Jadi dia di sampingnya ada baut-baut palsu, jadi cakep banget untuk di bagian peleknya. Kemudian di sini kita kasih dengan spion retract. Dan ada talang airnya juga sudah kita pasangkan, kaca filmnya udah ada dari bawaannya. Dan kemudian untuk handle-nya di sini memang dulu beliau sudah pasang ya, pakai handle yang chrome. Dan kemudian body kit di bagian samping di sini kita kasih dengan TRD Malaysia. Jadi di sini full body kitnya kita pasang dengan TRD Malaysia karena beliau pengen sedikit kelihatan sporty dan keren. Jadi misalnya memang menyarankan pakai body kit yang TRD Malaysia. Kalau yang TRD Sportivo seperti saya katakan dari awal, dia sedikit kecil saja, tapi dia memiliki kelebaran ke bagian sampingnya. Oke, nah di bagian belakang, nah untuk di bagian pelek Kranze ini dia memiliki celong ya, kalau misalkan bahasa pada umumnya, memiliki kelebaran ukuran di bagian belakang. Jadi dia agak sedikit keluar di bagian fender belakangnya. Kalau misalnya kita lihat dari samping, dia agak keluar dengan bannya. Kalau misalkan pelek yang standaran saja, ukuran depan sama belakang sama, dia sedikit masuk ke bagian dalamnya. Ini cakep banget ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari belakang itu benar-benar lebar banget untuk di bagian kaki-kaki bannya ya, seperti kayak ala-ala mobil Eropa. Kalau mobil Eropa, Amerika itu dia lebih ke konsep ban itu emang gede-gede banget yang dipasang. Ukuran ban, kelebaran dan ketinggian itu gede-gede banget ya. Salah satunya seperti kayak mobil yang kita dapati kayak mobil Mustang ya, cakep. Nah, kemudian di bagian stop lampnya di sini juga sudah kita custom dengan ala-ala mobil Lamborghini sesuai requestan dari beliau, dan ada strip hiu sudah kita pasangkan. Dan di sini kita kasih dengan ductile saja supaya simple, karena mobilnya kan untuk dipakai harian. Kalau misalnya kita pasang yang spoiler TRD Sportivo sih ya cakep-cakep aja, tapi kalau pakai untuk harian kayak seperti memaksakan diri gitu ya. Kayak kebanyakan kalau misalkan orang-orang sultan kalau mobil sport dia dipakainya hanya hari-hari Minggu saja. Oke, keren lah ya. Udah kita pasang dengan ductile di bagian belakangnya, dan berikut dengan trunk clip juga kita pasangkan, ada kamera mundur. Dan kemudian di bagian belakangnya di sini untuk body kitnya sama, kita bikin senada semuanya TRD Malaysia. Jadi TRD Malaysia dia untuk mata kucingnya masih tetap terlihat ya. Tapi kalau misalkan pakai drive 8 dia benar-benar ketutup semua untuk di bagian mata kucing, tapi diganti dengan DRL yang ada di bagian body kitnya. Dan exhaustnya ini memang sudah bawaan dari dulunya, beliau memang pakai exhaustnya yang single muffler, jadi suaranya benar-benar ngeblar banget. Nah, di bagian bagasinya di sini ada harta karun, saya tunjukin ke teman-teman ya. Nah, ini sudah kita pasangkan sesuai requestan dari beliau supaya tidak kalah katanya kalau misalkan nongkrong dengan anak-anak teman-teman modifikasi klub-klub lainnya, katanya beliau minta dipasangkan dengan sound system monoblok. Oke, di sini sudah kita pasangkan dengan kita bekali subwoofer 2 kiri dan kanan, dan powernya juga kiri kanan kita pasang powernya 2. Dan di sini ada tweeternya juga kita pasang di bagian tutup bagasinya, dan ini benar-benar ngeblar banget, suaranya kenceng banget. Kalau misalkan yang monoblok ini nggak bisa dipungkiri lah kalau suaranya udah pasti bagus banget, berbeda dengan subwoofer. Kalau subwoofer dia untuk ukuran suaranya cukup hanya ke dalam kabin mobil saja, tapi kalau misalkan yang monoblok ini bener-bener kalau ada hajatan nggak usah sewa sound system lagi deh, tinggal pakai ini aja sudah cukup ya. Yang penting isi bensin aja jangan sampai kurang. Tapi kalau misalnya dinyalain dengan pakai aki, dia akinya bakal tekor karena ini memang powernya 2, gede-gede banget. Oke, dan di sini kita kasih warnanya untuk di bagian pelapisan papan yang ada di bagian sound systemnya, kita kasih dengan warna silver grey, dan ini benar-benar perpaduannya sama bagaimana di bagian joknya. Kita lihat sedikit di bagian interiornya yuk. Nah, teman-teman semuanya, di sini untuk joknya juga semuanya sudah full kita restorasi, full semuanya sudah kita custom ya. Yang pertama di bagian joknya, ini joknya kita kasih dengan warna grey, dan kemudian di sini ada warna merah, warna putih, dan warna biru ala-ala bendera Italia. Dan di bagian punggungnya juga di sini kita dengan jahitan paten, dan dia ada bantal-bantal kecil sehingga di saat kita duduk benar-benar kita mendapatkan kenyamanan yang ada di bagian punggung bawah dan punggung belakang kita, seperti rasanya kayak dijepit. Dan di sini kita kasih dengan warna karbon yang ada di bagian samping kiri kanan maupun di bagian atasnya, dan benangnya juga sama di bagian sampingnya. Di sini kita kasih dengan warna silver grey, dan door trimnya semuanya kita cat dengan warna silver grey. Dan kita kasih panel wood juga, panel wood kayu yang ada di bagian armrest, kisi-kisi dashboard. Dan kemudian double dinnya di sini kita bekali dengan yang 10 in
dan dia juga sudah ada Android-nya. Dan di bagian pilarnya juga sini sudah kita custom, kita kasih sound 4 titik ya, kiri dan kanan. Dan di sini kita kasih nama sesuai requestan dari privasi beliau, Anindita Safira. Oke, dan plafonnya juga semuanya full kita custom. Dari bagian jok belakang juga sama, sudah kita kupas jok yang lamanya dan kita ganti dengan jok yang baru, dan karpet dasar juga udah kita pasang. Dan juga di sini karena perseling sudah kita ganti dengan model kayu ini, saya kasih bonus untuk Om Safroni, namanya Om Safroni ya. Beliau kediamannya di daerah BSD Serpong. Nah, kemudian kalau untuk Gen 3 dia sudah ada airbagnya kiri dan kanan. Oke, nanti kita pasang juga dengan lampu kolong. Lagi kita rakit, tinggal kita pasang aja. Dan mobil ini dibawa sore ini. Coba kita keluar lagi. Nah, ini upgrade bertahap namanya. Jadi beliau dulunya cuma punya budget hanya untuk mobil standarnya saja. Tetapi dengan kesabarannya, di saat punya budget lagi, beliau minta direstorasi lagi untuk konsepnya yang biasanya kita bikin dengan full upgrade ya. Dan ini sudah selesai, dan beliau nanti sendiri yang datang ke sini untuk menjemput mobilnya ini. Jadi bagi teman-teman juga bisa, kalau misalkan teman-teman masih punya budget hanya untuk beli mobil standarnya, saya juga bisa nanti teman-teman sudah terkumpul uang untuk memodifikasinya juga bisa. Pokoknya di Auto Balapan semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Daripada teman-teman mengumpulkan uang dan DP kemudian cicilan, itu menurut saya sih lebih berat. Mending hidup seadanya saja, hidup seadanya saja. Kalau misalkan punya duit 80 juta, ya udah beli mobil standar aja dulu untuk unit yang 2015 gitu. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman untuk modifikasi bisa di kemudian hari. Kalau yang 2015 itu harganya 92,5, diskonnya 10 juta rupiah. Jadi netnya 82,5 ya, di luar warna standar. 2014 harganya 77,5. Kalau 2016 itu terakhir harganya 67.500 ya. Itu sudah dipotong diskon. Oke, bagi teman-teman yang berminat, gampang banget, tinggal telepon saja langsung. Nomor telepon ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Pul Blue Bell Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami, Auto Balapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto Balapan. Mantap, ciao, jos.